Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikla Fabion yang 19301867. Saya akan menjelaskan tugas statistik pendidikan lanjutan tentang reliabilitas. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas suatu instrumen menunjukkan keajegan atau konsistensi hasil pengukurannya. Seandainya instrumen tersebut digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan oleh orang yang berlainan dalam waktu yang sama. Reliabilitas secara implisit juga mengandung objektivitas karena hasil pengukurannya tidak terpengaruh oleh siapa pengukurnya. Frenkel 1990 menyatakan bahwa reliabilitas merujuk terhadap konsistensi skor yang diperoleh. Bagaimana konsistensi siswa dari setiap individu dari satu pengadministrasian ke pengadministrasian lainnya dan dari satu set item ke set lainnya. Sebagai contoh, suatu tes dikatakan reliable apabila seorang siswa memperoleh nilai tinggi pada tes yang pertama akan memperoleh nilai yang tinggi pula pada tes berikutnya. Skor tersebut mungkin saja tidak persis identik, akan tetapi nilai tersebut harus tidak jauh berbeda. Skor yang diperoleh dapat benar-benar reliable, tetapi tidak valid. Hal ini diperkirakan peneliti memberikan dua bentuk tes terhadap satu kelompok kelas yang dirancang untuk mengukur pengetahuan mereka. Mereka yang nilainya tinggi pada bentuk A juga tinggi pada form ke B, yang nilainya rendah pada form A juga rendah pada form B, dan seterusnya. Kita akan mengatakan bahwa skor tersebut reliable. Akan tetapi, jika peneliti kemudian menggunakan tes nilai yang sama untuk meramalkan keberhasilan para siswa pada kelas yang berbeda bidang studinya, misalnya pendidikan fisika, dia mungkin akan keheranan beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan dalam pendidikan fisika berdasarkan skor tes yang tidak memiliki validitas. Dalam suatu penelitian, peneliti umumnya mengadakan pengukuran sebelum dan setelah perlakuan. Apabila hasil penelitiannya menunjukkan perbedaan, maka disimpulkan bahwa perbedaan tersebut adalah sebagai pengaruh variabel perlakuan atau eksperimen. Oleh karena itu, agar perbedaan tersebut benar-benar merupakan pengaruh variabel perlakuan, maka diperlukan instrumen yang reliable sebagai syarat mutlak untuk menentukan pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang satu lagi. Selain itu, reliabilitas instrumen juga merupakan suatu bagi validitas. Tes yang tidak reliable dengan sendirinya tidak valid. Yang B. Cara-cara mengukur reliabilitas. Sebagai halnya validitas, reliabilitas suatu instrumen juga dapat diukur konsistensinya melalui metode-metode tertentu. Konsistensinya reliabilitas tes yang diukur antara lain adalah konsistensi eksternal dan internal. Yang pertama, pengukuran konsistensi eksternal. Pengukuran konsistensi eksternal dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut. Yang A, metode tes atau metode ulang. Metode ini melibatkan dua kali penggunaan tes yang sama terhadap kelompok yang sama dengan interval waktu tertentu. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah interval waktu untuk memberikan tes kedua. Sebaiknya jangan terlalu dekat sebab dikhawatirkan siswa masih mengingat soal yang diberikan pada tes pertama. Oleh karena itu, peneliti hendaknya membuat soal yang tidak mudah diingat oleh siswa. Mungkin tes objektif mungkin lebih sulit diingat dibandingkan dengan tes esai yang jumlah soalnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tes objektifnya. Yang B, metode bentuk ekuivalen atau equivalent form method atau paralel. Apabila metode ini digunakan, maka dua buah tes atau instrumen yang terpisah satu sama lain. Namun, ekuivalen atau juga disebut tes pilihan atau tes paralel dikarenakan pada kelompok individu yang sama pada periode waktu yang sama, dalam arti tidak harus menunggu waktu beberapa hari atau minggu. Meskipun pertanyaan antara kedua instrumen tersebut berbeda, akan tetapi keduanya harus memiliki isi konteks yang sama dengan mengukur sesuatu pula atau identik.
Metode ini memungkinkan untuk menggabungkan antara metode tes, pretest, dan metode paralel. Instrumen yang dibuat untuk tes paralel diberikan 2 kali terhadap kelompok individu yang sama, hanya dengan interval waktu yang berbeda sebagaimana dilakukan pada metode tes-retest. Yang kedua, pengukuran konsistensi internal. Pada pengukuran konsistensi eksternal diperlukan 2 kali pengadministrasian instrumen atau soal. Sementara untuk mengukur konsistensi internal hanya diperlukan 1 kali pengadministrasian instrumen. Jadi, pada pengukuran konsistensi internal ini hanya diperlukan 1 set soal. Cara pengukuran konsistensi internal yang A, prosedur bagi 2. Prosedur bagi 2 meliputi penilaian terhadap 1 set soal yang dibagi 2, biasanya soal dengan nomor ganjil dan nomor genap atau awal dan akhir, dikerjakan secara terpisah oleh setiap orang. Selanjutnya, dihitung koefisien korelasi untuk kedua belahan soal tersebut. Koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan derajat korelasi terhadap kedua belahan soal, dan oleh karena itu menggambarkan konsistensi internal dan tes tersebut. Yang B, pendekatan Kuder-Richardson atau Kuder-Richardson-Alpert test. Metode yang paling sering digunakan untuk menentukan konsistensi internal adalah pendekatan Kuder-Richardson, khususnya rumus KR20 dan KR21. Formula ini hanya memerlukan 3 buah informasi, yaitu jumlah item tes, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Akan tetapi, sebagai catatan bahwa KR21 dapat digunakan jika diasumsikan bahwa item-item memiliki tingkat kesulitan yang sama. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.